mau dikerik, sakit itu lebih dari 1000 jarum nyucuk ke badan, mayit merasakan. Kita mandi ke mayit itu harus pelan-pelan, mesti ke kukunya. Sekarang kuku, kutek, demiko, kaki lain lagi, maki bintang kelima pulau. Ya kutek bukan hitam polos, maki kelap-kelip. Dikerik itu. Tak dikerik, tak sah mandi wajibnya, mandi mayit itu. Nah ngerik ini, tersiksa kamu mayit sebelum siksa dikubur. Jangan jika kamu tak katik rasa, mayit merasakan. Mayit merasakan sakitnya itu. Bukan tak sakit, lebih sakit daripada waktu dia masih hidup. Lebih sensitif berasa kita punya jasad. Jadi tolong perhatikan masalah kutek. Kutek jangan tertipu, jangan salah persepsi mendengar kutek halal. Halalnya itu bahannya barangkali. Tapi fungsi kutek itu bungkus kuku seperti cat. Kena banyu tak tembus maka tak sah. Henna tadi juga perhatikan, lihat benar-benar ada henna yang modelnya seperti tadi, ketika dipakai dia bukan meresap di kulit tapi membungkus kulit, bisa dikelupas. Itu juga tidak sah untuk kita gunakan. Bini kita hati-hati, anak kita ya, kalau mandi wajib tidak sah dengan seperti itu, begitu juga berwuduknya. Nah, kalau orang seperti itu dia baru sadar, ya Allah Habib, aku ni berarti sering dulu sholat aku dah sah. Iya, kau pakai kutek. Tak sah mandi wajib kau, tak sah wuduk kau. Jadi mak mana qada sholat. Aku dulu sholat, iya sholat kau tak sah. Jadi ada orang yang memang tak sholatnya wajib qada. Nah ada yang sholat tapi sholat ternyata tidak sah, wajib juga di qada. Atau kita pernah teringat dulu misal, ini yang gambaran-gambaran ya. Kita pernah main ke rumah kawan kita. Waktu itu kawan kita kebetulan dia lagi keluar. Kita tadi nak sholat. Pas mau sholat bingung kiblat kemana ini. Muncullah ilmu cak mano. Caknya tu. Cawang Palembang. Caknya tu ke sana. Mana pecah-pecah-pecahan. Kiblat harus diyakini. Ayo sudah dia tadi sepakat. Ya sudah sana kiblat. Sana. Mayang sholat, Allahu Akbar. Udah sholat selesai, sore ketemulah kawan yang tadi baru balik. Tidak cerita sholat dia. Sudah lama pak. Sudah, hanya dia pamit sama kawannya, pergi dia balik ke kampungnya. 3 bulan kemudian datang lagi ke rumah kawan yang tadi. Diajak masuk oleh kawannya, kebetulan kawannya tidak kemana-mana. Datang waktu sholat, kita sholat katanya. Ini sholat berjamaah. Kau kan sahibul bait, kau yang punya tempat, kau jadi imam. Sudah katanya. Pas mentang sejadah, terkejut budak tinggi kon. Nah, ngapa ke sana kiblat? Ya memang sanalah kiblat tempat kami ini. No, dulu kami sholat ke sana kiblat. Jadi mana ceritanya? Berarti dulu sholatnya tidak sah. Bagaimana hukumnya? Wajib diqadha. Jadi apapun, walaupun kita sudah sholat, lalu sekian bulan, sekian tahun kemudian baru tahu kita kalau sholat dulu tidak sah, maka wajib diqadha hari ini. Jelas? Ya. Kemudian wajib mengqadha salat ini ikhwan, tentu banyak sebab-sebab ya kalau kita mau buka ya, di antaranya sebab tayamum juga bisa, sebab kita tidak punya alat bersuci boleh, sebab pakaian atau kita tidak memenuhi syarat-syarat salat juga bisa jadi. Itu menjadi sebab untuk mengqadha salat. Nah, sekarang mengqadha salat ini jangan pula kita salah persepsi. Mengqadha ini Pak sifatnya apa jiwang sekarang tuh? Bukan online, bebas. Apa bahasa kamu? Bukan free. Free itu bebas. Artinya tidak terikat. Tidak terikat dengan waktu. Sudah rembuklah kaki habis majelis. Jangan dirembuk sekarang. Bahasanya itu apa? Ya. Yang macam kita main listrik Pak di mana pacak, apa dia namanya? Dulu kan main listrik, kalau mabang di mabang, sini di sini. Nah, sekarang pacak maya di mana be kita pacak? Apa dia istilahnya? Online. Ya sudah pokoknya itulah. Salat qadha, perhatikan jangan salah. Banyak wong ini salah, Pak. Kalau salat asar qadhanya harus di waktu asar. Salat maghrib harus waktu maghrib. Tidak. Dia bebas. Malam ini nih, Bapak teringat, oh Beb, untung diingatkan aku nih, memang akulah yang jawab cerita tadi itu.
STM 3 tahun, Poltek 2 tahun. Tak sembahyang Jumat. Jadi mana hitunglah dulu dari sini kakek. Setahun 48. 48 kali 7 berapa? Ya, genaplah 350 kurang lebih. Nah, 350 kali qada dengan salat zuhur. Jadi makmum tiap pagi habis sembahyang zuhur, salat zuhur. Tidak harus zuhur di waktu zuhur. Malam ini kau bisa qada. Salat malam ini pun kau bisa lakukan 5 waktu bisa. Jadi bebas. Malam ini qada zuhur, qada asar, qada maghrib, qada subuh silahkan. Tidak terikat zuhur harus di zuhur, maghrib harus di maghrib, subuh harus di subuh. Jadi bebas. Jelas ikhwan nih. Jadi malam ini, kalau begitu malam ini aku mumpung aku sehat, seger nih. Aku pengen qada, ambil 10 kali dulu jadilah. 10 kali jadikan zuhur. Pas sudah ngerasa lemak zuhur, 10 tambahlah 12 kali. Tambah lagi silakan. Udah selesai, teringat pula, oh ya aku pernah tak sholat subuh juga. Bukan pernah, sering. Ya. Berapa kali lah aku pernah tinggal dulu. Ingat. Tak pernah sholat, aku subuh jadi. No. Nah, tinggal hitung. Kalau tadi cuma Jumat seminggu setahun 48. Kalau kau tak pernah main subuh, berapa tahun? 5 tahun, beb kali kalah. 360 kali 5. Jadi mana qadanya? Ya qada ila malam ini juga. Malam ini qada, kapan ada waktu? Qada, kapan ada waktu? Qada. Bahkan sebagian ulama mengatakan tak boleh dia melakukan hal-hal yang lain kecuali hal yang darurat. Sisa waktu harus digunakan untuk mengqada. Tak kata cerita nonton bola, tak ada cerita nak santai, tak ada cerita ada waktu qada, ada waktu qada, waktu duha, solat duha 2 rakaat baik, tak usah 4, tak usah 8, 2 baik. Sisa waktu buat qada. Bahkan sebagian ulama ada yang lebih keras mengatakan solat sunnah pun jangan. Ada pendapat itu. Kenapa? Kau punya utang yang wajib, kerjakan dulu yang wajib. Sunnah kau tinggalkan. Ada, tapi sebagian ulama mengatakan boleh sunnah yang muakkad tapi jangan banyak. Macam duha itu 8, ambil 2 baik. Witir itu 11, ambil 1 atau 3 paling banyak. Sisa waktu gunakan untuk mengqada. Mencari nafkah pun dikurangi waktu. Biasa buka toko dari jam 4, jam 8 sampai jam 4 sore misal ke toko kedua sampai dapat untung banyak. Ketika kau tahu kau punya hutang sama Allah banyak, kau carilah nafkah sekedar untuk kebutuhan kau. Sudah dapat kebutuhan sampai jam 1 sudah penuh cukup kebutuhan, tutup, gunakan untuk mengqada salat. Harus diusahakan. Ya. Diusahakan. Dicatat. Bib. Alang banyaknya, Bib. Aku ni jujur baik dari semenjak balik sampai sekarang lah anak 2 belum pernah salat subuh. Goyori, digoyori. Niat ya Allah, aku niat nak aku kodok kalau ini Allah sekian ribu solat ini. Tapi aku minta maaf, aku tak sanggup Allah, nak aku gawe ke aku goyori. Goyori Pak. Kalau memang Allah kendai, misal kita minta umur panjang sehat afiat, belum selesai hutang sama Allah, kita meninggal, Allah sudah akan anggap selesai. Apa kita sudah punya iktikad, punya niat dan sudah berusaha. Jadi wajib qada itu ya, jangan melok pengaruh dari ada pendapat-pendapat yang mengatakan tak ada istilah qada itu, salat yang lewat. Oh, mana ada Pak, utang sama manusia dah kata lewat. Ya, apalagi utang sama Allah. Jadi kita harus qada, diqada. Wa taqdimuha 'ala al-hadirah allati la yakhafu fautaha. Beb gimana, Beb? Anak tadi sholat zuhur belum sempat ketiduran. Anak pusing. Anak pengen tidur sebentar. Cuma karena faktor obat sampai aku kebablasan. Bangun-bangun dengar adzan asar. Berarti zuhurnya wajib diqada. Wajib. Nah sekarang apakah harus mendahulukan zuhur baru asar? Atau asar dulu baru zuhur? Sama juga kalau maghrib misal. Maghrib kebablasan ketiduran dari sebelum maghrib karena faktor obat. Misal kita tadi ketiduran, minum antimo, bangun-bangun sudah adzan isya. Nah, apakah pas bangun kita wajib qada ini harus mendahulukan zuhur baru isya atau isya dulu boleh baru zuhur? Di sini beliau katakan wa taqdimuha 'alal hadirah. Dulukan salat qada ini baru salat yang wajib. Dengan catatan kalau memang waktunya panjang. Seperti tadi isya panjang masih ada 6 jam waktu isya tu. Boleh qada dulu baru salat isya. Asar tadi kebetulan kita terbangun ba'dal adzan di awal waktu asar, masih ada 2 jam setengah asar. Qada zuhur dulu baru salat
asar. Tapi kalau waktunya mepet, misal bapak saking pusing sakit tadi tidur habis asar, tidak apa-apa sesekali. Kalau dirutinkan yang tidak boleh makruh so, tidur badal asar kalau dirutinkan. Tapi kalau tidak dirutinkan, sesekali itu diperbolehkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Misal kita asar sebelum asar tidak kuat, pusing, capek, hanya minum obat. Kita tidur pun tidak ngabari istri kita. Tidur kita. Tahu-tahu bangun sudah maghrib, sudah mepet isya. Misal maghrib masih ada sekarang isya jam 7:35 misal. Bangun-bangunnya sudah jam 7:20. 7:20 baru terbangun. Isya kita belum, asar kita kelewatan, kedioan, maghrib belum sholat. Nah, kalau posisi seperti ini bagaimana yang kita lakukan? Apa kita mengqadha asar dulu, baru sholat maghrib, atau mendahulukan maghrib? Jawabannya maghrib dulu. Kenapa? Karena waktu maghrib sudah tinggal sedikit. Jangan kita bayar utang asar, akhirnya ngebon lagi, itu gali lubang tutup lubang namanya. Jadi kita dalam istilah utang. Jadi dulu kan lakukan sholat maghrib, selamat ke dulu maghrib, biar bisa dihadirkan adaan. Kalau memang ternyata selesai sholat maghrib, belum sempat sholat asar, adzan isya, tidak jadi masalah. Karena qadha itu bukan karena kita tadi itu tanpa udzur, karena adanya udzur. Datang waktu isya, masuk adzan isya, sholat qadha asar, baru sholat isya. Karena asar waktunya, isya waktunya masih panjang. Tapi kalau contoh seperti tadi, bangun sudah dekat adzan isya, sisa 10 menit maghrib itu, maka jangan dulu mengqadha asar, kerjakan dulu maghrib, baru mengqadha asar. Wa in khafa fautal jamaah fiha wa tajibul mubadarah bil faitah bi ghairi udhur. Wa in khafa fautal jamaah fiha, atau juga karena sebab takut salat berjamaah lewat. Misal kita pengen mengqadha salat zuhur. Pas kita masuk masjid, lihat orang sudah mau qomat asar. Waktu asar masih panjang. Atau kita tadi maghrib karena udzur, tidur, bangun-bangun, dengar adzan isya. Kan afdolnya kita sholat qadha dulu, baru sholat isya, karena isya panjang waktunya. Tapi pas kita masuk masjid, lihat orang sudah mau qomat sholat isya. Apakah kita memegang pendirian, aku sholat maghrib dulu nanti sholat isya aku sholat sendiri? Jangan, ikutlah dulu sholat isya berjamaah. Daripada hilang fadilah berjamaah, dapat berjamaah. Sholat isya berjamaah, karena kalau khawatir bakal lewat sholat isya ini, tidak berjamaah, baru kita sholat maghrib setelahnya. Tapi kalau misal sholat isya, di situ ada jam digital, di situ disebut, dilihat gitu, wah ini masih 15 menit lagi qomat, 15 menit lagi qomat sholat isya, sholat maghrib dulu, sementara nunggu isya, qadha maghrib, selesai qadha, qomat isya baru sholat. Tapi kalau khawatir sholat isya itu lepas berjamaah, atau bahkan lepas takbiratul ihram, kita lepas tidak dapat, bisa terlambat serkaat barangkali, kalau kita mengqadha, maka qadha ditakhirkan. Lakukan dulu yang adaan. Hadirah maknanya adaan. Lalu di sini Mu'allif Al-Habib Muhammad bin Husain mengatakan wa tajibul mubadarah bi fa'iti bi ghairi udhur. Tadi sudah Ustaz jelaskan. Wajib hukumnya untuk mengqadha mubadarah, makna mubadarah fauran, seketika langsung, bagi orang-orang yang tidak sholat tanpa udhur. Jadi sudah kita gambarkan, begadang, main PlayStation, main game, main gaplek, mancing, nonton bola, bla bla bla, main futsal sampai jam 2, jam 3, kecapean, tidur, belas, subuh lewat, bangun jam 7, pasti bangun kemarin suruh sholat, kaget mak, aku lapar, mana makan dulu. Tak boleh, sholat dulu, makan kaget urusannya. Gerahnya mak, semalam aku belum mandi, habis main bola tuh. Tak boleh, kecuali kalau kau ini mandi wajib. Mandi wajib mau tak mau. Kalau sekedar untuk menghilangkan gerah badan nekat, tidak. Sholat dulu harus, baru dia boleh makan dan seterusnya. Wa tajibul mubadarah bil fa'itati bi ghairi udhur.
Wa yajibu an yasrifa laha sa'ir zamanihi illa ma yattarru li sarfihi fima la budda lahu minhu. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Habib Muhammad mengatakan dalam kitab ini, dan banyak ulama-ulama kita pun sama pendapatnya, wa yajibu, wajib hukumnya ayyusrifa laha sa'ir zamani, dia harus menghabiskan waktunya dalam kesehariannya untuk disibukkan mengqadha salat, kecuali boleh hal-hal yang sifatnya darurat. Darurat seperti nyari rezeki yang mau tak mau dia harus cari. Kalau tidak, dia dah katik nafkah untuk anak bini, untuk dirinya, cari rezeki, tapi bukan hakadha. Namun ada sebagian ulama yang sedikit memberikan kelonggaran, boleh kita sholat sunnah, tapi sholat sunnah yang sifatnya muakkad dan dengan jumlah yang sedikit. Seperti Qobliyah Ba'diyah, jangan ditinggal. Walaupun dia punya faedah, ya sholat Qobliyah Ba'diyah jalan tetap. Duha 8 rakaat 12, jangan 2 rakaat baik jadilah. Wahakadha, ya. Tapi kalau sholat sunnah wudu, tak usah. Sholat tahiyyat masjid, tak usah, ganti dengan qadha. Sholat istikharah ganti dengan qadha. Sholat sunnah yang tidak begitu ditekankan, itu kita ganti dengan mengqadha. Sholat itu lebih afdal. Wala yajuzu lahu tanafful qabla al-faitah. Faslun, wa idza balagha as-sabi aw afaqa al-majnun aw magma alayhi aw aslama al-kafir aw tahara al-jahid wallahu a'lam bis-shawab. Sampai sini ikhwan rahimakumullah, faqakumullah. Nah, sekarang mengqadha salat ini perlu kami sampaikan sedikit. Apakah harus niat dalam salat kita tuh menyebutkan qadhaan? Usolli fardhu dhuhri qadhaan. Jawabnya tidak. Tidak pakai niat lepas qadhaan. Selagi kita yakin ini aku ni mengqadha salat, niatnya cukup usolli fardhu dhuhri, boleh usolli fardhu asri tanpa menyebut qadhaan. Karena menyebutkan adaan juga hukumnya sunnah. Sholli fardhu dhuhri 4 rakaatin, adaan. Ada itu artinya seketika, tunai. Ya, kalau qadha artinya qadha. Tidak wajib menyebutkan qadhaan di dalam salat qadha. Jelas, ya. Kemudian hukum solat dengan orang yang mengqadha solat, kita jadi makmum, boleh. Ada uang, misal contoh Pak, kita ni sadar diri kita ni punya utang solat, qadha. Kita solat sudah di masjid, pulang dari masjid, sampai ke rumah lihat istri kita baru mau solat. Maka biar istri juga masuk surganya, tempatnya tinggi, suruh berjamaah, jangan solat sendirian. Maka kita bilang, istriku kamu solat zuhur, ya sudah, kau solat sama aku. Nah, bapak kan sudah solat tadi di masjid. Iya, aku pengen mengqadha solat yang dulu aku pernah lalai. Salat kita jadi imam, kita qadhaan, istri kita adaan, boleh. Tidak apa-apa, ya, berjamaah dalam qadha atau qadha sama qadha. Misal kita teringat dulu, macam budak cerita budak tegikok tadi itu nah, yang salah kiblat. Hanya mereka ngulangi salat qadha dengan berjamaah, boleh. Nah, sekarang di sini ada sedikit permasalahan kalau kita dalam keadaan musafir. Dalam keadaan musafir itu boleh mengqasar salat. Boleh mengqasar salat. Sekarang misal kita sekarang ini musafir. Kebetulan musafir tadi, misalnya sekarang ini ada musafir yang ada di sini. Dengar cerita kita tentang pembahasan qadha. Lalu dia tuh, ya Allah, aku ini pernah dulu berapa kali ke Lampung tidak salat Isya. Waktu aku musafir, aku tuh pernah berapa kali tidak salat Isya, tidak salat ini. Nah, dia sekarang musafir. Dia di Lampung rumahnya. Dia teringat waktu itu dia bukan dalam keadaan musafir pernah ninggal ke sholat. Dalam keadaan bukan musafir. Dia pernah ninggalkan sholat Isya, pernah ninggalkan sholat Asar, misal. Lalu sekarang dia pengen qadha di sini. Status dia musafir. Musafir kan boleh mengqasar kalau musafir dengan syarat-syaratnya ya. Syaratnya safar itu safar tawil, bukan maksiat, bla 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 bla. Itu sudah kita bahas. Nah, sekarang dia teringat, aku ini musafir sekarang, kan boleh mengqasar sholat. Kalau begitu, aku pengen mengqadha sholat Isya, sholat Asar yang waktu kemarin aku masih di Lampung, aku tidak sholat, nak aku qadha tapi dengan diqasar saja, karena aku musafir. Boleh tak? Jawabnya tak boleh. Tidak boleh. Sudah diinjuk lemak, qadha, makin nak motong pula bonus. Ya. Kau dulu kan waktu ninggal ke sholat bukan musafir. Walaupun hari ini kau musafir, kau wajib qadha dalam keadaan sempurna.
Beda kalau misal dia ini musafir dan dia teringat, ya Allah kemarin aku lupa belum sholat isya. Lupa, memang benar-benar lupa, bukan maksiat, bukan. Sekarang dia statusnya masih musafir. Dia pengen qadha isya yang kemarin hari ini dengan cara mengqasar. Boleh. Karena kemarin waktu dia lupa sholat itu juga dalam keadaan musafir. Jelas. Dua di gambaran. Gambaran ketiga, orang ini dia malam ini ketiduran. Dak sholat isya. Ya, saking puyeng minum antimo 3 kok. Dari maghrib mejem, atau bangun subuh sudah. Ya, bangun subuh, balik dia ke Lampung, rumahnya orang Lampung, ini orang Lampung. Nah, semalam itu dia masih musafir. Seandainya dia sholat boleh 2 rakaat isya itu karena musafir. Tapi dia ketiduran karena obat tadi itu beratnya sampai ketiduran itu bangun-bangun dia pikir bangun insyaallah dia sudah pasang alarm HP di depan, ternyata tidak fungsi galau. Bukan tidak fungsi HP-nya, bukan tidak fungsi alarmnya. Dia nyokoping tidak fungsi. Saking berat tidur tadi bunyi alarm sampai wong segerbong kereta tu dengar galau. Dia masih tidur dia. Sampai bangun, setelah sampai di Lampung baru bangun. Nah, sekarang sampai di Lampung, sampai di rumahnya. Memang asli orang Lampung ini. Ya Allah, anak belum sembahyang subuh. Isya juga semalam lewat. Dia sekarang musafir bukan? Bukan, sudah mukim. Bolehkah dia mengqasar salat qadha? Qadha dikosor. Kenapa? Semalam aku kan musafir. Salat isya kan kalau aku salat semalam kan boleh dikosor. Kebetulan aku tidak salat. Jadi sekarang aku sudah sampai nih, aku nak qadha salat isya semalam dengan cara dikosor. Kenapa? Kejadiannya kan musafir. Beda Ustaz tadi cerita nomor 1, kejadiannya waktu itu bukan musafir. Ketika dia musafir, dia nak qadha dengan cara qasar, tak boleh. Nah sekarang aku ni musafir waktu tak solat tu. Cuma sekarang aku sudah tidak musafir, boleh tak aku mengqasar qadhanya? Tak boleh. Mengqasarnya harus solat qadhanya harus sempurna 4 rakaat. Kenapa? Kau sekarang bukan musafir lagi, mukim. Jadi yang boleh itu ketika kejadian ninggal ke solat dalam keadaan musafir dan hendak mengqadha dalam keadaan musafir. Itu yang boleh kita mengqasar. Masyaallah bab rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Mungkin lain bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita dan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Menyampaikan beberapa undangan pengingatan haul pertama hari Jumat ba'da asar. Haul guru kita Habib Muhammad bin Abdul bin Syahab di Jalan Punai belakang SD Adabiyah 2. Jumat ba'da asar. Kemudian hari Ahad jam 10 sampai selesai. Kita insyaallah semua Bapak-bapak Jatori Pak ya, untuk hadir acara haul pendiri pondok pesantren kita ini. Bapak Ustazah Ummi Kulsum binti Abdullah bin Syekh Bakar. Ya, mungkin di sini nanti diatur kalau memang ada rombongan nak jalan ya, Ustaz Ahmad nanti ngaturnya barangkali ada rombongan jam 8 setengah 9 mungkinlah jalan. Ya, kalau jalan jam 10 sampai sana tinggal doa penutup. Ya, jalannya agak pagi-pagi dikit. Ya, untuk hadir insyaallah ngambil keberkahan almarhumah dan juga untuk mendoakan almarhumah dan juga ngambil keberkahan dari majelis itu. Insyaallah hari Ahad tanggal 16 Ahad depan inilah bertempat di rumah almarhumah di 13 Ileg di rumah Panglom. Itu saja mungkin beberapa info yang bisa saya sampaikan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ya